Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari institusi kita ya, sebagai akademisi, pertama kita harus mengecek dulu datanya dari mana. Data yang kita gunakan itu adalah data dari KPU itu sendiri. Bagaimana? Data itu kita ambil ketika setelah pemilihan 14, itu langsung kita ambil. Nah, sebelum terjadi huru hara kita ambil dulu. Kita ambil. Nah, kenapa? Sudah diantisipasi ini ya, bakal terjadi huru hara ya. Karena belajar dari 2019. Nah, di situ itu kenanya. Jadi kita ambil dulu, Pak. Karena kita sudah berpikir begini, ini belajar dari, ini tidak menuduh, tetapi adalah hipotesis, pengalaman sebelumnya mengajarkan sesuatu. Ini yang sangat penting ini. Saya melihat bahwa begini, dari akademisi, kita bukan saya, kita tim lah dari akademisi itu melihat kok semua quick count itu jumlahnya hampir sama. Itu harus sebagai orang IT, apalagi dia forensik, itu bertanya harus tanya terus tajam itu. Angka menunjukkan sesuatu cerita di balik itu. Kalau orang forensik bercerita, melihat angka itu dia tuh ada cerita di balik itu gitu loh. Tidak sebesar angka, itu kalau berpikir forensik apa ya? Ini pasti cerita ada sesuatu yang dimakna di baliknya. Kok semuanya sama? Gak mungkin. Itu pertanyaannya pasti kalau orang forensik bertanya, gak mungkin itu pasti ada. Itu paling kita tonjolkan. Pertama. Setelah itu, dari mana datanya diambil? Kok mungkin sama? Berarti sumbernya sama. Itu kesimpulannya itu gitu loh. Nah, ketika 14 itu kita sudah ngambil dulu, Pak. Nah, ini kenapa di forensik itu harus kita ambil tracing time itu harus penting itu. Data itu kan berubah. Kita ambil. Dari KPU sendiri kita ambil. Kita diam, kita ambil. Jadi data itu kita kumpulkan. Begitu terjadi huru hara, itu kita kejar lagi. Di mana TPS yang berhuru hara itu? Kita kejar, Pak. Itu kita tracing itu data itu. Sampai sekarang ini KPU kalau nggak salah itu dihentikan ya. Shutdown katanya. Cleaning kan? Di cleaning kalau nggak salah di cleaning ya. Dibersihkan 2 hari. Dibersihkan 2 hari katanya. Kalau orang IT mengatakan cleaning itu ada makna tersirat di belakangnya. Ada tersirat. Tapi kita kan tidak bisa menuduh. Kita kan bicara IT. Apalagi cara forensik. Ini berarti ada cerita di belakangnya. Ah, disitulah data itu kita olah, Pak. Dari data itulah baru kita buat hipotesis. Nah, contoh tadi kan satu TPS tuh. Itu ada ratus ribuan TPS kita tracing. Jadi satu TPS tadi, ya, ini kan dari data itu kita buatkan satu hipotesis berbentuk satu algoritma. Kan kalau kita bicara IT itu algoritma semuanya bicara itu. Kenapa angka ini muncul sendirinya, dia sendiri tegak gitu loh. Itu pasti datang dari mana gitu loh. Itu kita pertanyakan, Pak. Setiap angka pasti kita tanya satu-satu dari mana. Oh, yang dirubah kan ini, variabel yang dirubah kan ini. Kenapa ini datang gitu loh. Kan nggak mungkin tiba-tiba datang sendiri gitu loh. Pasti ada dari mana datangnya. Gitu. Kita tracing gitu loh. Baru kita baca logikanya di belakang. Setelah itu perubahan ke depan apa? Oh berarti kita, makanya tadi itu Pak. Berarti apa kesimpulannya? Data ini adalah standing di situ. Seperti orang itu berdiri aja dari awal situ. Nggak berubah-ubah dia. Oh berubah. Makanya kita lihat tadi sebelum, saat, dan setelah. Di saat pemilu dia sama, ada kan di bawah itu sama kan. Ketika selesai sama juga. Berarti apa? Sebelum pasti sama dong. Kan nggak mungkin kalau kita ambil dari atas kembali, nggak mungkin dia ada di situ. Secara logika IT nggak mungkin ada. Berarti dia datang itu dari sebelum setengah nih, baru kita kembalikan gitu loh Pak. Ini ada kaitannya dengan 54 juta DPT yang ganda itu tidak kira-kira? Kalau itu kita tidak bisa pastikan ke situ Pak. Belum tentu dari situ ya? Belum tentu. Kenapa? Itu kalau logikanya begini loh Pak. Kalau apa yang dilihat dari situ itu, kan dilihat tadi itu, berarti apa? Kembali kepada quick account tadi itu. Yang 50 tadi Pak. 58 ya. Kembali ke sana itu tuh. Karena dia standing dari sebelum, saat, dan setelah. Data itu sama standing itu.
Berarti di lock dia kunci di situ. Dikunci, Pak. Kita kan dikunci tadi itu nampak. Kenapa, Pak? Dikunci itu. Berarti saya pikir, oh gini secara logika ya. Forensiknya bermain di situ. Berarti ada. Logiknya mengatakan statement ini sumbernya pasti sama, satu gitu loh. Cuma begini, kan harus ada pembuktian. Kembali kepada Pak Ucok tadi itu. Pak Ucok, kalau kembali ke MK, paling-paling ya, maaf cerita 2019 kita pengalaman itu. Nah, ya. Kalau secara IT, digital forensik bisa menemukan itu. Kami begini Pak, di UIC, tempat kita itu sudah sampai forensik kepada si pleno. Oh, oke. Trace out-nya, segmentation, sama tanda pemalsuan tanda tangan itu sudah bisa mendetek itu. Oh, sampai soal pemalsuan Sampai sana, itu kecanggihan kita, alhamdulillah. Oh, oke. Jadi jangan dikata ya, alhamdulillah kami baru ya. Itu rektor kayu. Insan Cita itu ya. Insan Cita. Ya, ya. Jadi di situ tuh kita memang spesialis daripada artificial intelligence. Di spesialis intelligence kita gunakan untuk forensik, kita membantu negara ini ya. Konsentrasi untuk membantu negara. Jadi kita sudah bisa sampai itu adalah forensik story ya, time series itu baru. Nanti ada forensik metadata, Pak. Metadata. Dari metadata nanti baru kita masuk kepada image recognition. Image recognition itu menggambarkan, contohnya nih, ketika itu misalnya, contoh nih, kita berlima sepakat menduplikasi. Saya tanda tangan gini. Kalau dilihat kasat mata nggak kelihatan, Pak. Tapi begitu saya masuk forensik, saya nampak tuh, Pak. Ini dibuat di mana? Artinya apa? Apakah di luar, apakah di dalam? Contoh ini ada cahaya ini. Cahaya nih. Begitu saya tanda tangan sesuatu sini, begitu saya masukkan ini, saya akan dapat tuh cahaya dari sebelah sini. Ini nggak mungkin matahari. Pasti dalam ruangan. Tapi itu pembuktian itu kan perlu lagi wewenang dari Pak hak angket itu. Makanya saya di segi IT, kalau boleh, DPR golkan aja hak angket ini. Dari sini baru kita buka semua di situ. Begitu pembuktian tadi, karena ini baru hipotesis, tapi secara logika masuk kan. Kenapa? Hipotesis ini kita buat. Tapi tanpa pembuktian dari simulasi kembali kan nggak mungkin. Harus kita simulasikan kembali. Istilahnya begini loh Pak dalam eksperimen apa? Ini hipotesis. Kita buat eksperimen kan? Pembuktian hipotesis kan eksperimen. Untuk pembuktian lebih besar lagi ke lapangan. Nah, ke lapangan itulah kita minta di DPR untuk angket tersebut. Begitu Pak. Jadi kalau diberi kewenangan oleh DPR dan diberi akses, itu mungkin dilakukan di digital forensik untuk mencari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan itu. Insya Allah mungkin sekali. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Meskipun katakanlah sekarang mereka mencoba menghilangkan jejak digitalnya begitu. Nggak bisa Pak. Jejak digital nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Ketangkap pasti kalau diberi wewenang misalnya gini. Ya. Contohnya misalnya DPR bilang, dipanggil itu KPU. Buka semua katanya. Itu berhubungan ke server Pak. Nggak mungkin orang server itu dia nanti terrekodnya itu di dunia lagi meskipun servernya disebutkan di Singapura dan di Cina. Bisa kita lakukan. Insya Allah bisa Pak. Itu yang tapi ada legalitas dari pemerintah. Ada pemerintah mengatakan harus begini, orang sana harus buka Pak. Karena apa? Dia kan berhubungan ke internasional. Nggak mungkin. Kalau tidak track record mereka jatuh. Jadi kepercayaan image dunia turun. Sekarang ini untuk itu mungkin seharusnya ini hak angket ini digulirkan betul. IT bekerja. Bagaimana itu nanti itu ya saya yakin Indonesia ini punya orang IT yang banyak, yang pintar-pintar, yang jujur masih banyak gitu loh. Oke, mantap. Oke, terima kasih Pak Jaswar Goto ya. Ini saya cuma memberikan keyakinan aja untuk apakah itu dilakukan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan bahwa dengan hak angket ini bergulir itu sebenarnya bisa membuka semua kotak Pandoranya begitu ya. Kotak Pandora kecurangan pemilu 2024 ya. Oke. Bisa Pak. Jadi mungkin saya tambah. Hak angket ini kan memberi legalitas sebenarnya. Kan kita kan perlu legalitas Pak. Sebenarnya IT itu bisa dia masuk ke rumah orang secara diam-diam, Pak.